Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kami izin mempresentasikan hasil laporan kami, yaitu analisis kinerja keuangan perusahaan. Perkenalkan dulu, sebelumnya saya Tigris Rizama Rende dan rekan saya. Saya Arjuri Gurwansyah. Saya Muhammad Rahman Kemal. Dan saya Bunga Ramadhani. Oke, untuk penjelasan yang pertama saya serahkan kepada teman saya. Silakan kepada Bunga. Oh, aku ya. Nah, pertama-tama untuk kenapa analisis keuangan itu penting. Jadi, keuangan itu adalah kesehatannya perusahaan. Jadi, dasar pengambilan keputusan manajemen itu ada di situ. Terus, analisis keuangan ini digunakan oleh investor, kreditor, dan internal manajemen. Selanjutnya. Nah, tujuan dari analisis keuangan sendiri adalah yang pertama untuk menilai kinerja perusahaan, lalu untuk melihat tingkat profitabilitas, mengukur kemampuan bayar utang, dan menentukan strategi bisnis ke depan. Next. Lalu metode yang digunakan adalah yang pertama analisis rasio keuangan, likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan aktivitas. Lalu yang kedua ada analisis pertumbuhan, dan yang terakhir ada analisis laporan laba rugi dan neraca. Selanjutnya ringkasan neracanya atau posisi keuangan. Di sini pertama kita lihat dulu ada total aset yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan seperti aset liabilitas dan ekuitasnya naik cukup signifikan ya, sekitar hampir kurang lebih berapa persen gitu ekuitasnya. Ini nunjukin kalau perusahaan mengalami pertumbuhan. Kemudian liabilitasnya di sini di sisi lain liabilitasnya juga meningkat. Kemudian ini mengartikan bahwa perusahaan masih cukup bergantung pada utang karena naiknya nggak begitu banyak, hanya naik berapa juta dari 2024 ke 2025. Untuk ekuitas sendiri di sini menarik, ekuitasnya meningkat cukup besar sekitar hampir 100% lebih berarti meningkatnya. Dari 4,4 dari 2.149.267 naik hingga 4.475.118. Asetnya meningkat yang berarti perusahaannya berkembang cukup baik, tapi perlu dilihat juga apakah pertumbuhan ini sehat atau didukung utang. Karena liabilitasnya tidak cukup signifikan naiknya, jadi utangnya masih cukup lebih besar. Next. Baik. Berikutnya adalah kinerja pendapatan laba. Di sini pada laporan laba rugi terlihat bahwa kinerja perusahaan mengalami peningkatan yang sangat baik. Total penjualan meningkat dari 30,6 triliun menjadi 31,9 triliun atau naik sekitar 4,2%. Yang paling menarik adalah laba bersih perusahaan yang melonjak signifikan dari 3,3 triliun menjadi 7,6 triliun. Kenaikan laba ini jauh lebih besar dibandingkan kenaikan penjualannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya berhasil meningkatkan pendapatan, tetapi mampu mengendalikan biaya operasional dengan lebih efisien. Lalu, setiap rupiah penjualan yang diperoleh dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan periode sebelumnya. Secara keseluruhan, kondisi ini mencerminkan kerja keuangan yang sangat baik dan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan profitabilitasnya. Oke. Di sini untuk analisis rasionya, berdasarkan hasil analisis rasio keuangan,
terdapat beberapa poin penting yang dapat disimpulkan. Yang pertama, dari sisi likuiditas, kondisi perusahaan tergolong cukup baik karena masih mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset lancar yang dimiliki. Yang kedua, solvabilitas. Perusahaan masih perlu memberikan perhatian terhadap penggunaan utang, tingkat leverage yang tinggi, menunjukkan bahwa sebagian aktivitas perusahaan masih cukup bergantung pada pendanaan dari pihak eksternal. Berikutnya, yang ketiga ada profitabilitas. Perusahaan menunjukkan performa yang sangat kuat. Hal ini terlihat dari kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang tinggi dibandingkan dengan penjualan maupun aset yang dimiliki. Yang keempat atau yang terakhir, dari sisi aktivitas, perusahaan sudah cukup efisien dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa perusahaan berada dalam kondisi yang baik karena mampu menghasilkan profit yang tinggi dan mengelola operasional secara efisien. Namun, perusahaan tetap perlu memperhatikan tingkat utang agar struktur keuangannya menjadi lebih sehat dan risiko keuangan dapat diminimalkan di masa mendatang. Jadi dari semuanya itu, apa artinya untuk manajemen? Yang pertama yaitu perusahaan dalam fase ekspansi. Lalu yang kedua yaitu profit tinggi bisa dimanfaatkan untuk yang pertama yaitu investasi, yang kedua itu inovasi produk, lalu yang terakhir yaitu perlu kontrol utang lebih baik. Selanjutnya, yang selanjutnya itu rekomendasi strategis dari kami, yaitu yang pertama mengoptimalkan penggunaan laba, lalu yang kedua yaitu mengurangi ketergantungan pada utang, lalu yang ketiga yaitu tingkatan efisiensi operasional, lalu yang keempat yaitu memperkuat manajemen kas. Dan selanjutnya, jadi dari semua yang kami analisis, kesimpulannya yaitu yang pertama tentu saja kinerja keuangan secara umum sangat baik, lalu yang kedua profit meningkat sangat signifikan, lalu yang kedua, lalu yang ketiga ada beberapa perlunya itu pengelolaan utang, lalu yang kedua adalah stabilitas keuangan jangka panjang. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kurangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.